Assalamualaikum dan hai semua. Oke, kembali lagi kita ke channel Cikgu Syafika. Oke, hari ini mau cerita pasal how to cope with anger. Macam mana kita mau atasi kemarahan. Ada setengah dari kita kuat marah. Kita kuat marah berbanding orang lain. Kita lebih refleks. Kalau contoh orang kacau kita refleks tuh lebih berbanding orang lain. Kita tidak on a calmer side. Kita bukan orang yang senang untuk bertenang. Kita adalah orang yang mudah untuk memberi reaksi. Oke, kita mudah marah lah maksudnya. Contohnya, kalau kita mau tahu kita mudah marah apa? Kalau kita terlampau jenis yang terlampau trigger, terlampau mudah terpengaruh dengan kemarahan kita, dengan emosi marah kita marah betul dengan orang, dengan sesuatu situasi ataupun dengan orang ataupun dengan diri sendiri, sampai kita bergegar yang bukan Parkinson, bergegar yang marah. Ataupun kalau kita sedar lah, kita punya tangan begini sudah mau tumbuk orang. Tapi enggak lah kita tumbuk orang kan, maksudnya energi kita berkumpul sini. Lepas tu ataupun kita jenis yang enggak boleh dikacau lah. Begitu. Sebenarnya memang ada orang yang kuat marah kan, panas baran apa semua, tapi boleh belajar lah macam mana mau bawa bertenang, atau boleh belajar untuk how to cope, how to overcome, macam mana mau atasi perasaan marah tuh. Nggak salah marah tuh normal, semua orang pun ada rasa marah, cuma ada orang yang dia tunjuk, ada orang yang nggak tunjuk. Dan apa yang membuatkan tidak normalnya orang yang panas baran adalah apabila dia memberikan reaksi atau tingkah laku dia membuatkan benda tuh tidak bagus lah. Maksudnya dia marah, oke, marah, silakan. Tapi dia marah tuh dia teriak-teriak orang, ataupun dia kasih rosak barang, vandalisme, atau baling semua barang suka-suka dia, padahal itu harta kerajaan, contohnya kalau di kelas. Begitulah, ada orang yang menunjukkan reaksi, dia tidak boleh, dia refleks terus, dia ataupun dia tumbuk orang atau ditumbuk dinding, gitu. Oke, jadi macam mana mau atasi? Sebelum kita cerita pasal macam mana mau atasi, kita cerita dulu. Ada 3 rules, 3 peraturan kalau kita tengah marah. Ada 3 benda yang kita tidak patut buat. Peraturan pertama adalah kita jangan cederakan diri sendiri. Ada orang dia marah dengan diri dia, ataupun dia marah dengan orang lain, tapi dia tidak dapat lepaskan dekat orang lain atau dekat sesuatu kan, dia cederakan diri dia. Contoh, cederakan diri ini bukannya tidak semestinya macam dia kasih luka tangan dia kah, ataupun dia cubit tangan dia sampai biru kah, bukan, tidak semestinya. Contohnya juga, contoh kita tumbuk dinding kan tidak rasa apa-apa, dinding memang keras lah, tumbuk dinding balik-balik sampai tangan dia berdarah. Itu pun salah satu mencederakan diri juga. Peraturan kedua, jangan cederakan orang lain. Kenapa jangan cederakan orang lain? Iyalah, memang kita tidak boleh cederakan orang lain, walaupun itu orang tuh yang ejek kita, ataupun orang tuh yang cakap sesuatu yang kita tidak suka, yang membuatkan kita marah. Tapi kalau kita lay our hands on them, kita duluan yang
yang pukul orang tuh ataupun yang begitulah kasih cedera orang tuh, kita yang salah. Ketiga, jangan hancurkan atau jangan buat vandalisme ataupun hancurkan harta benda. Sebab sayang, satu, kalaupun itu harta kita tapi mahal kan, ataupun kalau itu bukan harta kita lagi lah, kita tidak patut buat. Tiga, jangan cederakan diri sendiri, jangan cederakan orang lain, dan jangan baling barang sampai hancur. Jangan baling barang yang bukan milik kita ataupun even milik kita. Jangan membazir lah maksudnya. Oke. Ini adalah beberapa coping skills. Coping skills nih bermaksud kemahiran untuk mengatasi, coping skills untuk anger management, kemahiran untuk mengatasi emosi marah kita tuh. Macam mana kita mau manage kita punya kemarahan adalah apabila kita rasa marah, ada sebab kenapa kita buat macam penumbuk begini. Sebab semua kemarahan kita akan berkumpul sana, dan kita punya muscle kita akan tegang kalau kita marah. Jadi macam mana mau kasih kurang marah dengan secara fisikal? Jangan biarkan begini. Kalau begini maksudnya kita boleh bertenang sedikit. Oke? Segera gerak jari, jangan jangan dalam keadaan yang tegang, yang sedia mau tumbuk orang sudah. Kita kasih gerak-gerak jari kita, ataupun paling senang lah kita walk out from that situation kalau kita marah masa itu kan. Dan kalau kita tahu kalau kita bercakap kita akan bergaduh, kita jalan, berlalu pergi dari situasi itu, dari orang yang kita tidak puas hati itu. Sebab kita mau bawa bertenang dulu, ambil udara segar, jalan maksudnya supaya kita punya muscle semua tidak tegang, dia relax. Jalan, bawa tenang, tarik nafas dalam-dalam. Ataupun ini macam contoh kita biasa refleks. Memang kalau orang kacau memang mau tumbuk lah terus, ataupun memang tidak puas hati lah. Kalau selagi tidak pukul tuh orang tidak puas hati. Jadi cara dia, bila kita berhadapan aja dengan situasi itu, kira sampai 10. 1, 2, 3. Kira dalam hati ataupun kira guna tangan. Jadi jari kita bergerak, relax kan, sampai 10. Sebab kalau kita kira sampai 3 aja kita masih refleks lah gitu, kita masih marah gitu. Kita kira sampai 10, minum air. Ya, kita minum air supaya oksigen sampai di otak, supaya otak kita tuh rational sedikit, kita berpikir dengan baik sedikit lah berbanding kita refleks aja. Sebab kadang-kadang kalau kita marah dan kita cakap dengan orang ataupun kita bergaduh dengan orang, kita tidak sadar pun apa yang kita cakap tuh. Jadi itulah ada quotes mengatakan, kata-kata mutiara yang mengatakan bahwa kalau kita marah, diam. Bukan kata-kata mutiara, itu Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu juga kan, kalau kita tengah marah, kita jenis yang mau, kita tahulah kita mau buat apa, kita lagi suka buat apa yang membuatkan kita gembira. Contohnya kalau aku tengah marah, aku tengah panas hati, aku mau minum air sejuk. Silakan pergi minum air sejuk, ataupun aku mau minum air manis. Ataupun kalau aku tengah marah, aku mau exercise, boleh juga exercise. Melepaskan kemarahan tuh dengan sesuatu activity yang tidak membahayakan kita atau orang lain. Ataupun kalau susah sangat, jenis yang susah sangat mau juga lepaskan on something, belilah yang
beli punching bag kah, beli yang apa tuh, yang untuk tinju tuh kah, ataupun kalau budak, parents boleh belikan yang balon yang boleh naik balik tuh, bila turun bila kena pukul naik balik, sebab dia ada benda berat di bawah dia tuh. Ada banyak benda, cara yang kita boleh salurkan. Oh, boleh juga kalau kita marah, ada orang marah dia nangis, boleh, asalkan tidak mencederakan kita, mencederakan kita atau orang lain atau harta benda. Boleh juga nangis, ataupun boleh juga dengar musik, boleh juga tengok movie. Ada orang jenis yang mau dengar musik yang kuat-kuat, asalkan tidak memberi bahaya kepada kita, orang lain, dan sekeliling kita. Oke, itu aja dari saya kali ini. Good luck. Bye.